Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Maulana Abdu, CPNS penempatan kantor pertanahan Kabupaten Bulungan. Di sini saya ingin menerangkan tentang tugas saya yang bertema refleksi bela negara. Di sini kita diberi tugas untuk mengambil contoh tokoh di Indonesia dalam menjalankan tugas. Saya di sini mengambil seorang tokoh bernama Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Beliau disebut-sebut sebagai teladan kejujuran Indonesia. Di sini seperti yang bisa kita lihat, beliau adalah seorang polisi Kepolisian Republik Indonesia. Dalam guyonannya, Gus Dur pernah menyebutkan ada 3 polisi jujur di Indonesia. Hanya ada 3. Yaitu yang pertama patung polisi, kemudian yang kedua polisi tidur, karena memang keduanya di situ selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak mengeluh panas, tidak mengeluh hujan. Pagi, siang, sore, malam selalu mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada Jenderal Hugeng. Siapa itu Jenderal Hugeng? Mari kita kenal lebih dekat siapakah Jenderal Hugeng tersebut. Beliau sudah diterbitkan dalam berbagai judul buku untuk memberi teladan pada kita tentang kejujuran di dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara. Beliau dikenal dengan visi misinya, yaitu selesaikan tugas dengan kejujuran. Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Jadi walaupun beliau itu harus memakan nasi hanya dengan garam, tetapi kejujuran dalam melaksanakan tugas harus tetap dijunjung tinggi. Kemudian beliau juga berprinsip baik menjadi orang penting. Menjadi orang penting itu memang baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Karena orang penting banyak, tapi orang baik banyaknya tidak sebanyak orang penting. Karena di dalam tubuh orang penting belum tentu semuanya adalah orang baik. Tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Karena orang baik akan lebih berpengaruh, akan lebih memberikan pengaruh yang baik pula kepada masyarakat dan tentunya bangsa Indonesia. Marilah kita mengenal lebih dalam siapa itu Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah perwujudan abdi negara yang jujur dan penuh integritas. Dalam mengemban amanah, dalam mengerjakan tugasnya, beliau menjunjung tinggi kejujuran dan integritas yang penuh untuk menyukseskan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 14 Oktober 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004. Dalam masa hidup beliau
banyak sekali menempuh pendidikan. Yang pertama, beliau menempuh pendidikan di Hollands Islands School atau HIS yang bertempat di Pekalongan pada tahun 1927 atau sekarang bisa disebut sekolah dasar. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di Mere Whitgibbrid Leger Underwich atau MULO yang bertempat di Pekalongan juga pada tahun 1934. Kemudian setelah lulus beliau melanjutkan sekolahnya di Igimini Middlebury School atau AMS atau kalau sekarang bisa disebut sekolah menengah atas yang bertempat di Yogyakarta pada tahun 1937. Kemudian beliau meneruskan sekolahnya berkuliah di Rechthouse School atau RHS di Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada tahun 1940. Beliau juga pernah mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1950. Banyak sekali karir yang sudah beliau lewati. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur yang bertempat di Surabaya pada tahun 1952. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara pada tahun 1956. Kemudian beliau juga pernah mendapat sebagai staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara tahun 1960. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Iuran Negara pada tahun 1965. Menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Dan kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri dengan masa jabatan dari tahun 1966-68 sampai 1971. Pada masa jabatannya, beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Beliau mendapat penghargaan berupa Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara 1, Bintang Kartika Eka Paksi 1, Bintang Jalasena 1, Bintang Swabuana Paksa 1, Satya Lencana Sabta Marga, Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan, Satya Lencana Prasetya Pancawarsa, Satya Lencana Dasawarsa, Satya Lencana Gom 1, Satya Lencana Yana Utama, Satya Lencana Penegak, dan Satya Lencana Kesatria Tamtama. Di sini yang saya ambil contoh dari figur beliau adalah tentang kejujuran. Kejujuran beliau dalam mengerjakan tugas negara. Dalam riwayatnya bertugas di Sumatera Utara, beliau pernah mendapatkan sebuah rumah pribadi dan mobil dari tukang judi di daerahnya. Karena kejujurannya, beliau menolak rumah pribadi dan mobil tersebut. Yang karena dianggap sebagai bentuk suap untuk mempermudah
kejahatan yang mereka kerjakan. Akhirnya beliau lebih memilih untuk tinggal di hotel sembari menunggu rumah dinas beliau jadi. Setelah rumah dinas beliau jadi, tukang judi tersebut belum patah semangat, masih berusaha menyuap Bapak Jenderal Hugeng dengan memberi berbagai macam perabot perumahan yang mewah. Akan tetapi beliau menolak rumah dinasnya diisi dengan segala macam perabot pemberian orang yang dianggapnya sebagai bentuk suap. Kemudian sebagai sosok polisi yang jujur dan bersih serta menghindari konflik kepentingan, Hugeng pernah meminta Mary, yaitu istrinya, untuk menutup toko bunga yang baru dirintis. Karena Hugeng tidak ingin ada konflik kepentingan di dalamnya. Nah, seperti itulah beberapa contoh yang bisa kita teladani dari Bapak Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso, dari kejujuran beliau. Jadi itulah pentingnya memupuk kejujuran dalam tubuh seorang pegawai negeri sipil. Karena kejujuran adalah cikal bakal seorang PNS untuk bisa membangun integritas yang tinggi. Karena manfaatnya sangat banyak. Nah, seperti kita bisa bekerja dengan disiplin dan penuh semangat. Kemudian kita juga sanggup bisa untuk mempertanggungjawabkan produk hasil kerja kita. Kita juga bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada instansi yang tempat kita bekerja. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam gerakan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kita juga memberi energi positif dalam lingkungan pekerjaan, sehingga membuat produk dan hasil kerja instansi tempat kita bekerja bisa lebih optimal, efisien, dan tentunya tepat sasaran. Serta masih banyak lagi manfaat dari kejujuran dalam kita bekerja, manfaat dari menerapkan kejujuran di dalam lingkungan kerja kita. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.